Seorang warga yang tengah mengendarai mobil menjadi korban peluru nyasar dari senjata api seorang personel Satlantas Polresta Pontianak yang meletus saat hendak dibersihkan di Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah video amatir warga yang merekam peristiwa korban bernama Suwardi terkena peluru nyasar dari senjata api personel Satlantas Polresta Pontianak. Kejadian bermula saat korban sedang mengendarai mobil dan menunggu lampu merah. Tiba-tiba korban terkena peluru nyasar dari senjata api personel polisi yang meletus saat hendak dibersihkan di dalam pos polisi. Korban langsung dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Bribka F langsung diperiksa untuk selanjutnya menjalani proses pidana serta kode etik karena dianggap lalai. Itu sama sekali tidak diketahui, tidak ada unsur-unsur sengaja sama sekali. Untuk kepada anggota itu sendiri dilakukan proses pidana maupun kode etik. Usai kejadian, petugas langsung melakukan olah TKP termasuk memeriksa CCTV dan menemukan adanya kesesuaian arah senjata dan peluru yang mengenai pengendara mobil. Kasus peluru nyasar kini telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Bribka F. Tim Liputan Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk mengetahui perkembangan kasus, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Raden Petit Wijaya. Selamat malam, Pak Kabid. Selamat malam. Malam, Pak. Boleh diceritakan kembali seperti apa kronologi kejadian dan apakah sudah ada sanksi yang diberikan? Jadi untuk kronologi kejadian, jadi anggota ini ya sekitar pukul 11.30 lah setelah mereka melakukan pengaturan lalu lintas. Kemudian pas istirahat, Brigadir M ini membersihkan sempinya senjatanya. Senjata ini jenis HS 9 mm. Kemudian pada saat yang bersangkutan membersihkan senjata ini, ya, tiba-tiba meletus. Nah, awal mulanya memang dipastikan oleh yang bersangkutan merasa aman, namun ketika dikokang dan dilepaskan terjadi letusan. Dan dari letusan tersebut mengenai triplek, ya, triplek ini yang digunakan untuk menutup cahaya dari jendela kaca, kemudian menembus ke kaca dan akhirnya kena di mobil tersebut, ya, yang dikendarai oleh Bapak Suwardi. Karena ada korban, artinya apakah akan ada diberikan sanksi, Pak? Oh ya, untuk sanksi jelas pasti akan diberikan karena ini murni kelalaian yang bersangkutan. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolda, beliau memerintahkan kepada Kabid Propam dan juga di Reskrim untuk mengambil alih kasus ini. Dan sampai dengan saat ini, KF sudah dilakukan penempatan khusus. Nah, secara kode etik profesi Polri, ya yang bersangkutan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf L dan pasal 8 huruf C untuk Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selanjutnya, yang bersangkutan juga sudah diproses secara pidana. Dalam hal ini, untuk yang dipidananya dikenakan pasal 359 KUHP. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ini bisa dikenai ancaman PTDH mungkin? Kalau untuk etik? Ya, untuk ancaman hukuman yang paling terberat adalah PTDH. Dan juga hukum pidana pun demikian, yaitu penjara 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun, sesuai dengan pasal 359. Oke, karena proses hukum sudah berjalan, tapi sebenarnya kami ingin tahu bagaimana sebenarnya Pak untuk
standar prosedur pemeriksaan senjata seperti apa seharusnya? Ya sebenarnya kalau untuk itu sudah ada aturan juga, yaitu Perpol 1 tahun 2022. Ini tentang perizinan, kemudian pengawasan dan pengendalian SENPI, dan juga untuk SOP yang membersihkan senjata ya kita melihat kondisi. Nah ini memang yang bersangkutan mungkin yaitu kembali lagi karena kelalaiannya ya. Karena kelalaiannya tidak melihat situasional, dia kok membersihkan di saat bertugas padahal kan masih bisa dilaksanakan di lain waktu. Dan jangan sampai di tempat umum karena membahayakan. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Raden Petit Wijaya, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.